Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Hadis pertama dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang berbunyi An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari atau yang kita kenal dengan Imam Bukhari, dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi atau yang kita kenal dengan Imam Muslim. Asbabul wurud hadis ini, ketika peristiwa hijrah dikenal seseorang yang ingin melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Kemudian Ummu Qais menolak dan mensyaratkan jika ingin diterima lamarannya hendaknya ia ikut hijrah. Maka laki-laki tersebut mengamini syarat dari Ummu Qais dan kemudian ikut hijrah dan menikahi Ummu Qais, sehingga para sahabat memanggilnya, menjulukinya laki-laki tersebut dengan Muhajir Ummi Qais, yang artinya orang yang hijrah karena Ummu Qais. Dari hadis ini kita bisa mengambil 5 pelajaran. Yang pertama, bagaimana posisi niat di dalam agama Islam merupakan posisi yang penting dalam setiap amal perbuatan ataupun ibadah. Dalam 4 mazhab semuanya sepakat bahwasanya setiap amal ibadah haruslah dibarengi dengan niat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, niat menempati posisi sebagai syarat sahnya satu ibadah, sehingga tidak diterima satu amalan ibadah ketika tidak dibarengi dengan niat. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya niat terkait dengan waktu dan tempat. Niat terkait dengan waktu adalah niat yang terkait dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Adapun niat terkait dengan tempat adalah niat ibadah haji, yang mana ibadah haji ini sah ketika dilaksanakan di Mekkah Al-Mukarramah atau di Baitullahil Haram Ka'bah. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, bahwasanya Nabi Muhammad menjelaskan berapa banyak niat seorang mukmin itu lebih sampai pahalanya daripada amal perbuatannya itu sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya terkadang seseorang niat melakukan satu kebaikan, kemudian karena satu kendala atau keadaan tertentu dia tidak bisa melakukannya, maka tetap dicatat di sisi Allah mendapatkan nilai pahala kebaikan. Yang keempat, bahwasanya niat. Dari hadis ini kita dianjurkan, dimotivasi untuk menjalankan, melakukan amal perbuatan ataupun ibadah dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir, suatu ataupun setiap amal perbuatan, amal kebaikan, jika itu dibarengi dengan niat yang tulus, yang ikhlas, maka dia akan dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang lain berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.